Baik, sekarang saya akan membahas tokoh Alkitab atau biografi tokoh Alkitab Raja Saul. Bisa kita baca dari 1 Samuel pasal 9 ayat 7. Nama Saul punya arti dalam bahasa Ibrani atau dalam arti Ibrani yang berarti yang didoakan atau yang diminta. Saul seorang raja pertama bangsa Israel yang berasal dari suku Benyamin. Ayahnya bernama Kish dan ia berasal dari keluarga Matrites. Saul lahir pada tahun 1079 sebelum Masehi di Gebea, Yerusalem. Pada masa kehidupannya, Saul memiliki kualitas positif yang tidak dijelaskan dalam Alkitab atau yang tidak diketahui atau tidak dimengerti setiap pembaca Alkitab, yang dimana Saul yang elok rupanya adalah seorang yang paling ganteng dan tubuhnya lebih tinggi atau lebih besar dari sebagian bangsanya. Saul juga adalah seorang pemuda yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Saul adalah pribadi yang menghormati orang lain. Dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 1 adalah peristiwa pengurapan Saul. Peristiwa yang begitu sederhana tetapi sangat mulia. Sederhana karena tidak dilakukan di dalam sebuah perayaan besar yang melibatkan seluruh Israel. Mulia karena seorang agung bernama Samuel dan kata-kata yang diucapkannya kepada Saul, itu Samuel menyebut Israel sebagai umat Tuhan dan sebagai milik Tuhan sendiri. Tuhan ingin membebaskan Israel. Dengan demikian, pemilihan Saul ini benar-benar sesuatu yang mulia. Saul diurapi supaya dia bisa memimpin bangsa Israel untuk menaklukkan musuh-musuhnya. Pekerjaan yang sangat berat dan tidak mungkin dilakukan oleh seorang dari daerah yang kecil dan dari keluarga tanpa pengaruh apa-apa di bangsa Israel. Dan apakah makna pengurapan itu? Pengurapan juga menjadi tanda bahwa dia dikhususkan oleh Tuhan dan kuasa Tuhan akan menyertai orang tersebut untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Bisa kita baca dalam kitab Mazmur pasal 45 ayat 8. Saul punya sejarah dalam pemilihannya untuk menjadi raja pertama bagi bangsa Israel, yaitu kisah pertama, pemilihan Saul menjadi raja bahwa ia dipilih atas petunjuk Allah kepada Samuel. Kemudian yang kedua, mengisahkan bahwa ia dipilih oleh Samuel atau hakim terakhir bangsa Israel. Raja Saul mempunyai istri yang bernama Ahinoam, putri dari Ahimaaz, dan mereka dikaruniai 4 anak laki-laki yang bernama Yonatan sebagai putra sulungnya, yang dimana Yonatan ini juga adalah sahabat akrab Daud. Kemudian saudara Yonatan yang kedua yaitu Yiswi, Malkisua, dan Abinadab. Dan Saul juga mempunyai 2 orang anak perempuan yang bernama Merab dan Mikal. Dan Mikal ini adalah putri bungsu Raja Saul, yang dimana dia juga istri pertama dari Raja Daud, Kemudian Saul adalah seorang pemuda juga yang fokus pada tujuannya. Saul tidak tergoda pada gadis-gadis yang sedang menimba air di sumur. Pada saat dalam perjalanan bersama bujangnya, Saul melihat para gadis-gadis yang ingin menimba air ke sumur, tapi mereka melakukan percakapan yang serius dan fokus Saul tidak terbagi. Dia fokus
menanyakan atau tujuannya itu ingin menanyakan di mana tempat beradanya abdi Allah yang telah diceritakan oleh bujangnya. Saul juga adalah seorang yang sopan, pemuda yang sopan, yang dimana pada saat dia bertemu dengan Nabi Samuel yang dia tidak mengenal bahwa Samuel adalah seorang abdi Allah. Jarang sekali kita menemukan percakapan dalam Alkitab yang sesamanya mengucapkan kata maaf ketika hendak menanyakan sesuatu. Bahkan Saul yang orangnya berasal dari keluarga berada dan punya badan bagus, dia masih punya sikap sopan terhadap orang yang tidak dikenal ataupun yang dikenalnya, dan tidak sombong. Dalam cerita kehidupan Saul yang memiliki kualitas hidup yang positif, bisa dijadikan alasan kenapa Allah memilih dia sebagai raja bangsa Israel. Sisi positif dari Raja Saul atau dari Saul ini bisa kita baca atau bisa kita temui dari 1 Samuel pasal 9 sampai 10. Karya Raja Saul disebut pertama dan namanya disebut 388 kali dalam Alkitab. Raja Saul disebut dalam 6 buku Alkitab, yaitu 1 dan 2 Kitab Samuel, 1 Tawarikh, Mazmur, Kitab Yesaya, dan Kitab Kisah Para Rasul. Ketaatan dan iman Raja Saul. Ketaatan dan iman adalah dua bahan penting dalam membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Sayangnya, Raja Saul tidak membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dia tidak pernah taat sepenuhnya ataupun bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Karena ia sombong dan menganggap ringan perintah Tuhan, Saul lebih menghargai alasan dan kehendaknya sendiri daripada alasan dan kehendak Tuhan. Sebagai hasilnya, ia melakukan banyak kesalahan yang pada akhirnya harus dibayar dengan jabatan rajanya dan nyawanya serta nyawa anak-anaknya atau nyawa putra-putranya. Kegagalan Saul juga pada masa kepemimpinannya, yaitu Raja Saul iri hati dan benci. Dijelaskan dalam kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 7-9, yang dimana orang yang tidak bisa menghargai prestasi orang lain akan suka iri dan benci, yang dimana popularitas Daud meruntuhkan kekuasaan Saul. Daud dianggap sebagai rival, karena itu Saul berusaha untuk membunuh Daud. Kemudian kegagalan yang dilakukan atau yang dialami oleh Raja Saul sini juga adalah Raja Saul tidak bisa menjaga lidahnya. Kesalahan Saul ini, ia menyuruh prajurit-prajuritnya bersumpah, atau Saul selalu mengajak pasukan Israel untuk mengucapkan kutuk apabila mereka makan sebelum matahari terbenam. Kemudian Raja Saul melakukan kesalahan atau melakukan kegagalan lagi dalam masa kepemimpinannya, yaitu ketika ia tidak mematuhi perintah Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kepadanya, "Kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya." Akan tetapi, walaupun Tuhan memerintahkan dengan jelas agar ia memusnahkan segala yang ada, Raja Saul menentang perintah Tuhan supaya ia dapat menyimpan barang-barang dan harta-harta kekayaan orang Amalek. Bahkan dia juga melepaskan Raja Agag, raja orang Amalek, yang dimana untuk memperbesar dan bersenang-senang dalam kemuliaannya sendiri. Kesombongan dan kesia-siaan Saul membuatnya tidak sepenuhnya mematuhi Tuhan, dan akhirnya Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia kepada Tuhan.
Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Bisa kita baca dari kitab 1 Tawarikh pasal 10 ayat 13 sampai 14. Raja Saul mati pada saat berperang melawan orang Filistin. Raja Saul terbunuh di pegunungan Gilboa. Pada saat orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya sampai menewaskan putra-putranya, dan di situ makin beratlah pertempuran itu bagi Raja Saul. Para pemanah orang Filistin itu melukai putra-putranya dengan parah sampai putra-putra Raja Saul tewas dalam pertempuran tersebut. Ketika Raja Saul menemukan putra-putranya telah tewas, ia merasa berat dalam pertempuran tersebut, sehingga ia berkata kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya itu tidak mau melakukan apa yang diperintahkan raja, karena ia sangat segan. Kemudian karena Raja Saul sudah tidak bisa menahan kesedihannya atas kekalahannya, Raja Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Jadi di sini Raja Saul itu bunuh diri karena tidak bisa menerima kekalahannya dan tidak bisa menerima atas kematian putra-putranya. Kegagalan dan kesalahan yang dibuat oleh Raja Saul, dia tidak bisa mengatasinya, ataupun dia tidak memiliki atau dia tidak punya penyesalan akan perbuatannya tersebut. Bahkan pada saat Allah masih memberikan kesempatan sekali lagi kepada Saul,
dan memberinya tugas untuk memusnahkan bangsa Amalek. Saul tidak pernah sadar bahwa itu adalah kesempatan terakhir yang diberikan Tuhan baginya. Ini video saya kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Dadah. Salam, Tuhan Yesus memberkati.